Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang ini. Ya, satu Johor, satu Malaysia tahu. Jangan bangsa-bangsa macam ni memperkotak-katikkan kita punya bendera kemegahan kita. Ini tanah air kita, kita kena jaga. Pasang bendera terbalik bang. Dia pasang bendera terbalik tu. Itu atas tu. Yang mana dah tu? Boleh naik tu. Nampak tu? Bendera Malaysia tu. Malaides merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus. Namun, menjelang perayaan hari kemerdekaan Malaides ini, mereka terus-terusan ditimpa isu pemasangan bendera terbalik. Dan dalam kasus bendera terbalik ini, yang paling banyak melakukannya adalah dari etnis Cina. Kalau dalam bahasa mereka, kaum Cina. Nah, kaum Cina inilah yang paling banyak melakukan pemasangan bendera terbalik. Dan menurut orang-orang Melayu, pemasangan bendera terbalik oleh kaum Cina ini adalah sebuah kesengajaan. Bendera Malaysia terbalik? Tak logik lah. Tak kira lah macam tu je dia nak kelentong kita semua. Sebab apa yang kata tak logik? Kalau kita beli bendera, kat bahagian atas dia tu memang dia dah jahit mati. Jadi batang bendera tu hanya boleh dimasukkan melalui bawah sahaja. Dia tak boleh nak masuk kat sim, melainkan ia disengajakan. Maksudnya gunting ke? Masalah ni bukan masalah kecil tau. Dia adalah masalah maruah. Simbol kemerdekaan kita daripada tahun 1957. Tentunya tidak ada yang tahu pasti ini sebuah kesengajaan atau tidak. Tapi seandainya jika ini sebuah kesengajaan, mungkin saja ini bentuk protes dari kaum Cina karena selama ini kaum Melayu terkenal diskriminatif dan juga rasis kepada kaum Cina dan India. Sekarang ni kecoh tentang cerita seorang uncle Cina ni nak pasang bendera terbalik depan kedai dia. Lepas tu aku tengok komen netizen Melayu, aduh resis betul korang ni. Lagi teruk ada yang kata DAP ni yang bayar orang untuk pasang bendera terbalik ni. Apa benda korang merepek ni, resis. Betul aku kata orang Melayu ni kena fikir dengan logik. Itu je yang tinggal untuk orang Melayu buat, fikir dengan logik. Selama hampir 70 tahun kemerdekaan Malaides, kaum Cina dan India ini selalu mendapatkan sikap rasis dan diskriminasi dari kaum Melayu Malaides karena berbagai fasilitas dan kemudahan-kemudahan maupun bantuan-bantuan dari kerajaan, dari pemerintah. Yang paling banyak mendapatkan itu ialah kaum Melayu. Kaum Cina dan India selalu terpinggirkan. Tapi walaupun begitu, kaum Melayu Malaides ini selalu saja merasa kurang puas dan selalu menuntut lebih. Halo, selamat malam. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 0126622166. Malay Islamic NGO to hold Daulat Melayu rally on Mei 24. Saya tak tahu apa mau cakap lah. Ini NGO ni ada sedikit wiring problem lah. Dulu dia ada cakap dia mau ada itu halal punya logo, dia mau ada 3-4 color. Sekarang dia mau buat apa? Rally Daulat Melayu. Adakah rakyat Melayu di Malaysia, bumi Malaysia ni merempat ke? You orang sekarang actually you orang Melayu saya tengok you orang ada problem tau. You orang bergaduh antara you orang hari-hari you orang bergaduh antara you orang punya Melayu punya parti saya ingat sudah dekat 10 parti. Masalah you orang yang tak bersatu, tapi setiap kali bila ada berlaku apa-apa kejadian you salahkan India dengan China. And sekarang you mau buat Daulat Melayu punya rally. Macam lah orang Melayu merempat di tengah jalan. Sorry lah saya mau cakap ini hal.
Semua benefit orang Melayu sudah dapat. Yang banyak orang India dan Cina tak dapat. Kita pun tak persoal. Asalkan kita boleh cari makan, kita boleh hidup aman damai di Malaysia. Tapi saya pelik dengan ini polis, dengan ini kerajaan. Biarkan ini macamnya rally semua. Apa tujuan dia? Apa tujuan dia? You buat rally Daulat Melayu lah. Apa tujuan you? Siapa yang sekarang yang menyusahkan you ke, atau make your life so miserable ke? Orang Melayu sekarang susah merempat di tengah jalan ke? Siapa yang buat semua itu? Perdana Menteri Melayu, Ketua Polis Negara Melayu, SPRM-nya bos Melayu, majority KSU di semua kementerian Melayu, majority menteri pun Melayu, ahli parlimen majority pun Melayu. Tapi you masih mau buat ini Daulat Melayu. Pelik lah. Saya minta lah PDRM tolong kasih stop ini semua lah. Orang luar negara tengok ini semua, dia orang ketawa dengan kita tau. Tak tahulah, saya pun tak faham lah. What is this Persatuan Pengguna Islamnya problem ni? Saya pun tak faham lah. Please lah, police do something about this. Itu tadi sedikit penjelasan dari kaum India Malaydes. Nah, ini ada lagi video lama tentang permusuhan yang terjadi antara kaum Cina dan kaum Melayu di Malaydes. Warga negara Malaysia pernah mengalami kerusuhan bernada rasialisme pada 13 Mei 1969. Saat itu, kelompok yang berasal dari ras Melayu bersih tegang dengan kelompok Tionghoa di Kuala Lumpur. Mulainya, terjadi ketimpangan antara kedua pihak karena keturunan Tionghoa yang notabene pengusaha telah menguasai sebagian besar roda perekonomian di Malaysia. Puncaknya, pada pemilu 1969, salah satu partai koalisi pemerintah Malaysia, UMNO, mengalami kekalahan. Sementara, partai oposisi keturunan Tionghoa, Democratic Action Party, mendapatkan suara yang dominan. Untuk merayakan kemenangan ini, mereka melakukan pawai di Kuala Lumpur. Parade ini dianggap oleh orang Melayu sebagai pelecehan karena banyak orang Tionghoa membawa sapu dalam perjalanan. Hal itu dianggap sebagai simbol menyapu dominasi orang Melayu di Malaysia. Merasa harga dirinya diinjak-injak, anggota dari pemuda UMNO melakukan parade tandingan. Hal ini membuat situasi chaos dan berujung pada kerusuhan. Mereka saling baku hantam hingga pembakaran rumah-rumah dan bangunan di sekitarnya. Karena situasi ini, pemerintah Malaysia pun mengeluarkan perintah darurat dan mengerahkan militer. Hingga kerusuhan selesai, tercatat 700 orang meninggal, 6.000 orang kehilangan tempat tinggal, dan 753 bangunan hancur terbakar. Isu perkauman di Malaydes sampai saat ini belum selesai. Ketiga kelompok etnis terbesar ini yang mereka menyebutnya dengan bahasa kaum, yaitu kaum Cina, kaum India, dan kaum Melayu masih berebut dominasi. Jadi persatuan mereka sebenarnya belum dari hati karena mereka masih saling mencurigai satu sama lain. Selain itu, kaum Cina dan kaum India sampai saat ini masih mendapatkan diskriminasi dari kaum yang katanya Bumi Putra, yaitu kaum Melayu. Bukan cuma itu, kaum Melayu ini juga bersikap rasis kepada kaum Cina dan India. Mungkin itu sebabnya ada NGO luar negeri yang menunjukkan bahwa Malaysia adalah negara paling rasis nomor 2 di dunia. Sikap kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan di Malaysia sana tentunya sangat berbeda dengan di Indonesia. Karena kita di sini sudah berdamai dengan perbedaan. Jadi kita tidak melihat lagi suku dan etnik. Sesama anak bangsa, kita melihat bahwa kita semua adalah Indonesia. Jadi bukan tidak mungkin sikap diskriminatif dan rasis yang dilakukan oleh Melayu Malaydes ini yang justru menjadi pemantik kaum Cina dan India untuk melakukan perlawanan, setidaknya dalam bentuk membalikkan bendera agar kerajaan Malaydes bisa memberikan perhatian dan hak yang sama kepada
seluruh warga negara. Pembahasan tentang bendera terbalik ini saya cukupkan sampai di sini. Tapi video terus berlanjut berupa kompilasi video-video bendera Malaydes terbalik. Bodoh boleh diajar, tetapi kalau biadab dan kurang ajar, nak tolong pun hati terasa tawar. You ada reti pasang bendera ke tak reti pasang bang? Ha? Ha? Ni apa punya alasan ni? You orang mana bang? You orang Malaysia. You orang Malaysia. You tak reti pasang bendera. Dede, itu Cina kenapa terbalikkan bendera? Mana tahu, bukan hal kita mah. Tu kepala otak dia ada sikit problem lah. Habis you kenapa terbalik? I kan Cina.